Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my content. Masih membahas tentang masjid, kali ini saya akan membahas tentang Masjid Al-Ukhuwah. Masjid Al-Ukhuwah terletak di Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung. Salah satu dari sekian banyak bangunan yang memiliki sejarah tersendiri dan cukup unik di kota Bandung. Keberadaan masjid ini terletak tidak jauh dari Balai Kota Bandung. Namun, masjid ini juga tidak memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kota Bandung. Hal ini lantaran tempat ibadah muslim ini baru dibangun sekitar 1996 sampai 1998. Jika melihat daftar wali kota Bandung, maka masjid ini kemungkinan dibangun pada era Wahyu Hamid Jaja yang menjabat sebagai wali kota Bandung periode 1993 sampai 1998. Nilai sejarah sekaligus keunikan masjid seluas 1.373 meter persegi ini adalah julukan yang diberikan warga sekitar sebelum bangunan ini dijadikan masjid, yaitu Rumah Setan. Sebutan tersebut ditunjukkan kepada bangunan yang pernah berdiri persis di lokasi Masjid Agung Raya Al-Ukhuwah Bandung. Loge Xinjiang. Demikian nama bangunan yang kemudian populer dengan nama Rumah Setan. Loge Xinjiang sendiri adalah sebuah gedung yang dibangun pada 1896 yang digunakan untuk berkumpulnya orang-orang yang memiliki ideologi Freemason, sebuah gerakan kebebasan berpikir dan anti-dogma. Namun, gedung tersebut terkesan sepi. Bahkan, setiap hari pintu-pintu gedung ini selalu tertutup rapat. Aktivitas di gedung ini hanya dilakukan saat malam hari, dan di siang hari selalu sepi, yang menjadi terlihat angker. Dengan demikian, masyarakat sekitar menjulukinya dengan sebutan Rumah Setan. Sebab pada 1960-an, Rumah Setan ini dibongkar rata dengan tanah. Tidak ada keterangan jelas mengapa gedung Loge Xinjiang ini dibongkar. Namun, menurut informasi yang lain, pembongkaran gedung ini kemungkinan seiring beradanya pelarangan Loge Agung Indonesia dan juga organisasi lain atas alasan mengikuti ajaran Freemason. Setelah dilakukan pembongkaran, selang tidak beberapa lama di tempat ini kembali dibangun sebuah gedung yang kemudian dinamakan dengan Gedung Geraha Pancasila. Berbeda dengan era Loge Xinjiang yang terkesan angker, Gedung Geraha Pancasila selalu ramai dengan berbagai macam aktivitas. Karena angkernya yang dulu pernah melekat di tempat ini, seketika berubah menjadi ramai dan semarak. Gedung Geraha Pancasila menjadi tempat untuk berbagai macam kegiatan di sana. Ada pertemuan, pertunjukan, dan bahkan salah satu sudutnya dijadikan sekretariat Tuan Nadri. Sangat jauh berbeda ketika masih menjadi Loge Xinjiang. Dari sisi fisik bangunan, perbedaan yang cukup mencolok antara Loge Xinjiang dan Geraha Pancasila. Jika sebelumnya bangunan terlihat lebar ke samping, maka pada saat Geraha Pancasila bangunannya memanjang. Perbedaan ini menyebabkan tempat parkir lebih sempit. Kendati suasana di sana lebih hidup, namun gedung tersebut pun akhirnya bernasib sama dengan Loge Xinjiang. Geraha Pancasila kembali dibongkar untuk kemudian dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Ukhuwah.
Sama seperti saat pertama pembongkaran dari Loge Xinjiang yang menjadi Geraha Pancasila. Tidak ada satupun ruangan yang selamat dari pembongkaran. Benar-benar dibongkar dan diratakan. Proses pembangunan Masjid Al-Ukhwah berlangsung selama 2 tahun, yakni 1996 sampai 1998 dengan anggaran dari Pemkot dan Pemprov. Aktivitas masjid yang terletak sebelah kulon balai kota ini membuat masjid selalu ramai oleh aktivitas warganya. Tidak hanya kegiatan yang merupakan agenda internal saja, di masjid ini juga kerap diadakan acara dari pihak luar, yaitu akad nikah dan pembacaan syahadat bagi yang masuk Islam. Posisi yang terletak di jantung kota serta suasana yang nyaman cukup menjadikan alasan siapapun akan betah berlama-lama di masjid ini. Jika pada umumnya lantai sebuah bangunan dibuat dari keramik, maka tidak demikian dengan Masjid Al-Ukhwah. Di sini lantai masjid terbuat dari kayu dengan berwarna coklat yang cukup serasi dengan warna dindingnya. Sama seperti halnya masjid pada umumnya, Masjid Al-Ukhwah pun dilengkapi dengan menara yang terletak di sebelah kanan masjid. Arsiteknya adalah insinyur Keulman. Namun, Geraha Pancasila sulit untuk ditemukan bukti dalam bentuk foto yang berbeda dengan Loge Xinjiang yang masih ada bukti fotonya. Padahal melihat usia gedung Rumah Setan ini jauh lebih tua dibanding gedung Geraha Pancasila yang dibangun pada era kemerdekaan. Ketika wartawan mencoba menelusuri dengan cara googling pun tidak ditemukan. Dari hasil pencarian mesin googling hanya terdapat artikel yang berisi tulisan tanpa ada foto. Dan jika dilihat lamanya, gedung itu sendiri berdiri yakni sekitar 1960-an hingga 1998. Sekian informasi yang dapat saya share dan semoga bermanfaat. Untuk kedepannya, kalian bisa merekomendasikan saya akan membahas tentang sejarah apa saja di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga prokesnya dan sampai jumpa.